saya juga Amalia Putri. Di sini saya dari kelas akuntansi 3D nomor NIM 232550145. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan atau sedikit menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi ACL, yaitu menjalankan perintah join dan juga merge. Nah, sebelumnya untuk yang belum tahu apa sih aplikasi ACL itu? Jadi aplikasi ACL itu merupakan software audit command language yang dapat digunakan untuk membantu mendeteksi adanya penyimpangan keuangan dan juga akuntansi. Nah, aplikasi ini tuh biasanya digunakan oleh auditor untuk melihat apakah ada error dalam catatan keuangan dan juga akuntansi. Nah, untuk perintah yang akan saya praktikkan kali ini yaitu ada perintah join dan juga merge. Nah, untuk yang join sendiri ini merupakan perintah yang digunakan untuk menggabungkan file-file dari dua input file menjadi satu file. Nah, jadi untuk file yang pertama, itu biasanya disebut sebagai primary file, kemudian yang file kedua disebut sebagai dengan secondary file. Nah, kedua file ini nanti dijadikan atau digabungkan, dijoinkan menjadi satu file. Nah, kemudian akan menghasilkan satu file baru, yaitu merupakan hasil dari joining kedua file tersebut. Nah, pada praktikum kali ini saya akan menggunakan file primary-nya menggunakan inventory dan juga untuk secondary-nya saya menggunakan APITrans. Nah, lalu untuk yang perintah kedua, tadi saya akan menggunakan perintah merger. Nah, untuk perintah merger ini sendiri digunakan untuk menggabungkan dua file yang memiliki satu struktur record yang sama. Nah, untuk filenya kali ini saya akan menggunakan file inventory. Nah, baik, selanjutnya langsung saja ke praktikumnya. Untuk yang pertama, kita akan membuka file. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan menjalankan perintah join. Untuk yang pertama, tadi kan kita akan menjoinkan antara file inventory dan juga APTrans. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan menginput dulu filenya yaitu file inventory. Caranya yaitu dengan klik file, kemudian pilih new, kemudian pilih table. Ini nanti akan muncul tampilan seperti ini, klik next. Next. Jadi ini untuk file inventory DBF. Kita klik next. Lalu klik OK, karena tadi saya sudah menyimpan, jadi saya discard. Nah, untuk yang selanjutnya, masukkan file APTrans. Caranya yaitu sama, tetap menggunakan file, kemudian new, kemudian klik table. Lalu kemudian dicarilah APTrans. Seperti itu. Nah, jika semua filenya sudah di-input, langkah selanjutnya yaitu adalah melihat file dari kedua file tersebut apakah sih file yang sama. Nah, kemudian sesudah saya lihat dari file inventory dan juga file APTrans ini, untuk kesamaannya yaitu terletak pada file ini, pada Protno. Jadi kedua file ini dari file inventor maupun APTrans terdapat yang namanya Protno. Ini untuk yang inventor. Kemudian untuk yang APTrans ini juga ada Protno-nya. Jadi sama. Jadi pada kali ini kita akan menjoinkan antara Protno dari inventor dan juga APTrans. Untuk langkah yang pertama, pada file inventor ini kita samakan dulu. Caranya yaitu dengan klik edit, kemudian table layout. Nah, di sini pada Protno-nya yaitu tipenya apa? Tipenya ASCII. Kita ganti dengan numerik dulu. Dan klik centang. Kemudian lakukan langkah yang sama kepada file yang APTrans tadi. Caranya dengan diedit, kemudian table layout. Kemudian pada bagian Protno, kita ganti menggunakan numerik. Seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita langsung saja bisa menjoinkan antara file inventor dan juga file APTrans. Jadi kita buka yang inventor ini. Nah, kemudian kita klik data, kemudian kita join table. Nah, untuk primary cache-nya kita menggunakan inventor. Klik yang bagian Protno. Seperti ini. Kemudian klik OK. Kemudian untuk yang secondary table-nya, karena kita menggunakan APTrans, jadi kita klik yang bagian APTrans. Seperti ini. Untuk secondary cache-nya, yaitu sama seperti yang primary, kita menggunakan Protno. Oke, lalu untuk yang primary field-nya, saya menggunakan, ini tuh sebenarnya fleksibel ya,
untuk sesuai kebutuhan aja. Jadi ini mau menggunakan file yang apa saja. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan masukkan value, kemudian saya masukkan cell, kemudian kita masukkan quantity. Kemudian klik tanda panah, kemudian klik OK. Nah, untuk secondary fields-nya ini juga terserah kalian mau masukin apa, atau sesuai kebutuhan dari kalian itu mau masukkan apa. Kalau di sini contohnya saya menggunakan vendor, unit cost, dan juga untuk quantity. Kemudian klik tanda panah, kemudian klik OK. Oh ya, jangan lupa untuk checkbox pre-sort secondary table-nya ini juga dicek dulu ya, di checklist. Nah, kemudian untuk to-nya ini kita kasih nama match. Ini kalian terserah mau ngasih nama match atau joining. Yang jelas ini nanti akan menghasilkan satu file baru, yaitu antara gabungan yang primary case-nya tadi inventor dan juga secondary case-nya applicants. Jadi filenya ini sudah menjadi satu. Nah, untuk namanya saya kasih nama match inventor dan juga applicants. Lalu klik OK. Nah, jadi untuk hasilnya akan terlihat seperti ini. Ini adalah value, cell, dan juga quantity. Ini tadi adalah joining dari file yang inventor tadi. Kemudian untuk vendor, unit, dan juga quantity, ini tadi adalah gabungan dari yang sudah kita pilih dari applicants tadi. Nah, jadi untuk menu join itu sangat simpel sekali, dapat dipraktikkan mengenai aplikasi ACL ini tadi. Nah, untuk yang selanjutnya kita dapat langsung saja ke menu perintah merger. Di merger ini, karena tadi kita akan menggunakan file inventor. Jadi langkah yang selanjutnya itu sama. Kalau misalkan filenya belum ada, kita klik file, kemudian new, kemudian table, kemudian kita pilih yang inventor DBF. Nah, karena di sini saya sudah memasukkan, jadi langsung saja kita buka filenya inventor seperti ini. Nah, karena di sini tuh di apa ya namanya itu dipilah-pilah berdasarkan produknya. Nah, di sini kita akan memilah-milah berdasarkan ProCLS-nya. Nah, ProCLS-nya itu beragam, ada yang 7, ada yang 3, ada yang 13, dan lain sebagainya. Nah, caranya kita harus menjadikan satu file dulu antara file ProCLS-nya tadi. Nah, jadi untuk yang ProCLS-nya ini nanti caranya kita ekstrak data dengan seperti ini. Dengan if kita pilih ProCLS. Kita klik sama dengan, karena sini sudah memasukkan 1, 2, 3, 4, di sini saya akan memasukkan misalnya 19. Kalau enggak, masukkan 9. Seperti ini. Kemudian, langsung ke kolom save as. Save as-nya itu tadi diisi sama dengan yang ada di expression ini. Kalau sudah, klik OK. Kemudian untuk to text block-nya, ini itu diisi sama seperti yang ada di if text block. Seperti ini, lalu klik OK. Nah, akan menghasilkan seperti ini output-nya. Selanjutnya langsung saja kita merger antara, lalu untuk kali ini saya akan memergernya itu yang plot 1 dan juga 2. Jadi untuk yang pertama kita buka ProCLS 1, kemudian kita klik data, kemudian kita klik merge table. Seperti ini. Kita klik yang kalau di sini kita memilihnya itu terserah kebutuhan kalian tuh mau yang apa. Tapi di sini saya kalau memasukkan all, jadi kita masukkan semua file yang ada di sini, kemudian kita klik OK. Nah, untuk secondary-nya itu juga sama. Kita pilih yang 2. Primary-nya tadi kita pilih yang 1. Oke. Ini udah benar 1. Oke. Nah, kemudian kita di secondary kita juga ingin memasukkan semuanya. Ini bebas sih, terserah. Kalau saya ingin memasukkan semuanya, jadi klik all. Kemudian klik OK. Nah, lalu untuk to text book-nya kita isi. Nah, to text book-nya ini nanti akan menghasilkan file baru yang sudah di-merge antara ProCLS 1 dan juga ProCLS 2.
Ini saya kasih nama match, kemudian 1, pilih 1 dan juga 2. Kalau sudah, diklik OK. Hasilnya itu tampilannya akan seperti ini. Jadi ini tadi adalah merger dari yang file ProCLS, yaitu yang 1 dan juga 2. Tadi karena yang di 1 kita masukkan semuanya, jadi tampilannya akan menampilkan semua yang ada di ProCLS 1. Kemudian dan juga ProCLS 2-nya juga akan tertampilkan semuanya. Nah, jadi menjoinkan dan juga menggabungkan, maksudnya merger. Jadi untuk join ini tadi kesimpulannya ya, kita membutuhkan 2 file. Kemudian kalau yang di merger sendiri, ini kita cukup 1 file, yaitu file inventory, kemudian diekstrak berdasarkan produk-produknya. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.